Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas, pekerjaan, dan juga aktivitas. Marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita, dan marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat 39, demikianlah dikatakan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Duduk di dekat kaki Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, adalah lebih mudah bagi seseorang untuk tampil di muka umum, berbicara, tampak sibuk, dan dikenal oleh banyak orang. Karena hampir semua orang ingin pekerjaannya dipuji dan dihargai oleh orang lain. Tetapi tidak mudah bagi kita duduk di tempat yang rendah dan mau menjadi seorang pendengar yang baik. Karena di zaman ini sangat sulit untuk menjadi pendengar yang baik. Tetapi untuk berbicara baik sudah banyak sekali. Inilah yang dilakukan oleh Maria. Dia memilih duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataannya. Maria menyadari bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Itu tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Maria telah terbiasa merendahkan diri mencari Tuhan dengan sepenuh hati dalam doa, sehingga mudah baginya duduk tenang berjam-jam mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Dan berbeda dengan saudaranya Marta, di mana Marta lebih memilih menyibukkan diri sampai Yesus menegurnya. Yesus menegur Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, orang yang senang duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mencari wajahnya adalah orang yang tekun berdoa. Bukan hanya berdoa untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga ini adalah tipe orang yang mau melihat beban dan ikut terbeban. Karena dia banyak mendengar, banyak memperhatikan, dan dia juga banyak untuk merasakan. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sesibuk apakah kita sehingga tidak memiliki waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan? Jangankan berdoa syafaat, berdoa untuk diri kita sendiri saja, kita mungkin sudah jarang melakukan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, bersama dengan anak-anak kita. Berdoa adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Sedangkan bersyafaat artinya menghubungkan orang lain dengan Tuhan. Atau berdoa untuk kepentingan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mengapa kita harus mendoakan orang lain? Karena kita ada sebagaimana saat ini juga tidak terlepas dari doa syafaat yang dipanjatkan oleh saudara-saudara seiman lainnya. Karena di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Jadi Tuhan hanya mendengarkan doa orang yang dinaikkan oleh orang benar. Siapa orang benar itu? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
orang yang hidup di dalam ketaatan, orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Adapun kata yakin berarti percaya dengan sungguh-sungguh dan tidak ada keraguan-raguan. Karenanya, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang percaya, yang merendahkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena inilah yang mau dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Banyaklah mendengar dan andalkanlah Tuhan, dan biarlah Tuhan merancangkan setiap kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang mengingatkan kami, agar kami memberikan waktu kami untuk berada di bawah kaki Tuhan. Mendengar, karena dari mendengar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami, di dalam setiap kesibukan kami dapat memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami setiap hari di tengah kehidupan keluarga, anak-anak, dan juga pekerjaan, agar kami Tuhan dapat menjalaninya sesuai dengan kehendak. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Kau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Engkaulah Tuhan yang menyertai dan menguatkan kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.